Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Kembang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama hadir dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Jamjuri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur dari SD Negeri Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda. Izinkan saya dari Jawa Levi memandu acara pada kesempatan kali ini. Ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak, dan acara selanjutnya yaitu tanya jawab, kemudian yang terakhir doa tutup. Untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu N. Kurnianingsih SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Juga tak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Ibu, Bapak guru yang saya hormati, kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan ini yang alhamdulillah pada hari ini juga ada rekan kita yang akan berbagi tentang pengimbasan budaya positif di sekolah.
terkait penanaman disiplin positif dan nilai kebaikan dalam menumbuhkan karakter peserta didik yang bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan, serta bagaimana cara guru menyikapi terhadap anak yang melakukan penyimpangan di kelas maupun di luar kelas. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk mendengarkan dan menyikapinya. Semoga kegiatan ini ada dalam kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa atau kita dapat mengamalkannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Semoga dapat memotivasi kita dan dapat kita pedomani dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Jamjuri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur, SD Negeri Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Kembang, yaitu Ibu Hajah Kurnianingsih SPD, Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Gunung Kembang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka untuk berbagi pemahaman. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bisa bekerja sama dengan saya untuk berkolaborasi. Di sini saya memiliki amanah dari program pendidikan guru penggerak bahwa dalam modul 1 ini terdapat 4 modul dan terakhir ada modul 1.4 yang harus memberikan pengibasan terhadap rekan sejawat di sekolah, seperti itu. Nah, di sini dengan judul diseminasi atau berbagi informasi atau pemahaman aksi nyata. Nah, ini hari ini adalah bentuk aksi nyata saya kepada rekan. Ini berupa tugas saya di modul 1.4. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya, budaya positif sudah pasti jelas. Dengan kata positif itu berarti mengandung hal-hal yang baik. Pengertian budaya positif. Latar belakang saya mengadakan diseminasi ini yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suasana dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi dari lingkungan yang ada. Nah, di modul 1 ini bahwa pembelajaran kurikulum merdeka ini harus berpihak terhadap murid, gitu. Adanya metode diferensiasi bahwa anak itu memiliki karakter masing-masing, tidak boleh memaksakan. Jadi Bapak Ibu dalam mengajar di kelas
harus menyenangkan. Itu ya. Menyenangkan di sini, kalau misalnya anak sukanya menggambar berarti kita akan menggambar, tapi dengan tujuan yang sama, hanya metode saja yang berbeda. Seperti itu. Bukan berarti anak yang belum bisa ditinggalkan. Kemudian, nah untuk menumbuhkan karakter, jadi setiap anak itu sudah memiliki karakternya masing-masing. Jadi tugas guru itu bukan merubah perilaku anak, tetapi menuntun, itu tugasnya. Karena peserta didik itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, yang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti bawaannya, kalau kodrat zaman berarti kita harus mengikuti zaman. Kita sebagai pengajar harus mengikuti zaman. Nah, seperti sekarang adanya guru harus bisa IT atau mahir IT, adanya program-program lainnya, itu kita harus mampu mengimbangi program-program pemerintah seperti itu. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif ini, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah serta disepakati bersama dalam waktu yang lama agar membudaya, sehingga terbentuk nilai-nilai karakter peserta didik, menemukan arti dari kepribadian yang diharapkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus membentuk kesepakatan di kelas agar anak itu mendapatkan kebebasan. Jadi bukan guru yang membuat aturan, jadi siswa yang menyepakati membuat kesepakatannya. Nah, kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah budaya. Ya, karena budaya itu kan cipta karya manusia, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dari budaya tersebut sehingga terbentuk nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai keyakinan. Ya. Nilai-nilai keyakinan. Nilai keyakinan ini yang disebut nilai kebajikan. Ya. Jadi dari kebajikan ini nilai yang terkandung tetapi nilai yang baik dan diyakini oleh siswa itu yang disebut nilai kebajikan. Kemudian sehingga siswa menemukan karakternya masing-masing. Jadi guru di sekolah tadi sudah diterangkan di awal bahwa guru itu bukan untuk merubah siswa yang nakal menjadi baik, tetapi harus menumbuhkan karakter baik pada diri siswa sehingga siswa itu dapat merubah karakternya sendiri. Seperti itu. Tidak jalan. Kemudian dalam modul ini ada beberapa materi yang saya pelajari. Nah, ini sebagai materi pengantar, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian materinya ada 6, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini sebagai seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran atau sebagai pembelajar, kita harus mengetahui ini. Nah, di CGP itu kita mempelajari ini. Nah, kemudian saya harus diberikan amanah untuk mengimbaskan tentang pemahaman materi ini agar di sekolah kita itu tercipta lingkungan yang berbudaya positif. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6 ya profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, keberkahan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah, dari kurikulum merdeka ini, dari tujuan program guru penggerak ini untuk menumbuhkan karakter-karakter ini. Jadi, untuk menciptakan peserta didik
Indonesia ini dengan karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana penerapannya? Nanti kedepannya ada dari materi-materi yang tadi akan dijelaskan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, makanya kita juga di kelas 1 ada apa, Bu? Di kelas 1 itu transisi PAUD ya. Nah, ini yang dimaksud di berdiferensiasi ini. Jadi kita sebagai guru kelas 1 jangan memaksakan peserta didik itu diberi pelajaran yang langsung tahapan yang lebih tinggi sehingga sulit untuk diikuti oleh peserta didik. Nah, ini berdiferensiasi berarti kita di awal harus mengenali siswa kita atau murid kita, apa kesukaannya, apa kebiasaannya, hobinya apa, itu makanya di Dapodik juga ada ya, hobi siswa itu disantumkan. Jadi ini untuk mempermudah ketika guru mengajar di sekolah atau di kelas, sehingga kita tidak boleh menyamakan. Misalnya kita akan mengajarkan 1 ditambah 5, ditulis di papan tulis 1 ditambah 5. Itu tidak bisa seperti itu kepada semuanya murid. Ada yang mungkin bisanya hanya melalui gambar, menggambar buah dulu, ditambah berapa buah apa tambah buah apa, itu seperti itu. Atau dengan lagu, nah itu. Jadi berdiferensiasi itu kita akan mengajar siswa itu, membimbing atau menuntun itu akan berbeda-beda. Seperti itu. Dengan tujuan teknik siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing, karena siswa atau peserta didik tidak akan memiliki perkembangan yang sama. Walaupun misalnya kelas 1 atau kelas 3 atau kelas 5, satu kelas itu tahapannya tidak akan sama perkembangan setiap siswanya. Seperti itu. Dengan tujuan kita akan menciptakan atau menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, pasti kalau ada disiplin pasti ada aturan. Nah, setiap anak pasti akan takut terhadap aturan dan bahkan mungkin akan sanggup untuk berbohong. Seperti itu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sanggupan ancaman maupun hukuman. Nah, bagaimana untuk menyadarkan karakter peserta didik ini supaya peserta didik itu memiliki karakter bertanggung jawab terhadap diri, itu terbuka terhadap guru, berani berbicara. Tidak, yang diucapkan itu tidak bertolak belakang dengan yang dia lakukan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya, ada di slide berikutnya. Jadi di sini kita akan menumbuhkan peserta didik itu yang ini memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu Bapak Ibu apa? Intrinsik itu apa? Faktor dari dalam dirinya. Kalau ekstrinsik berarti kebalikannya, dari luar. Ada dorongan dari orang tua, guru, teman, gitu ya, itu faktor. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi keinginan atau kesadaran dari dalam dirinya itu seperti apa? Harus bagaimana? Nah, di sini tadi sudah saya uraikan bahwa di awal disiplin itu pasti akan cenderung dengan ketidaknyamanan karena mereka
merasa terpenjara dengan aturan itu. Pasti Bapak Ibu juga bisa merasakan bagaimana kita dalam suatu lingkungan yang terpaku dengan peraturan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu itu karena ada keinginan, ada tujuan. Tidak mungkin anak nakal itu tidak punya tujuan. Murid kita mengganggu temannya itu karena ada tujuan. Mengambil pulpen temannya itu karena ada tujuan. Seperti itu. Atau misalnya malah minta uang atau mengambil makanan temannya itu karena ada tujuan. Nah, berarti ada tujuan karena memang ada kebutuhan dirinya yang belum tercukupi. Seperti itu. Nanti di depan akan kita bahas nyambung. Nah, di kotak pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini dampaknya karena adanya peraturan itu. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena takut dipusatkan, takut dilarikan, gitu. Jadi dia adanya keterpaksaan dalam dirinya. Itu sehingga dia belajar itu tidak nyaman, ya, asal ditekan, ada tekanan, gitu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, dia mau melakukan karena diburuhan, karena sebenarnya karena diberi penghargaan. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Ibu atau bapak beri bintang, biasanya di TK atau di PAUD ya seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Gitu. Jadi jika tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan mau untuk melakukannya. Gitu. Jadi mengapa di kurikulum Merdeka tidak boleh memberi hadiah? Itu seperti itu karena penghargaan atau hadiah ini atau reward itu betul akan menjadi sebuah hukuman sebetulnya. Hukuman bagi siapa? Bagi dirinya. Dan abdi mah dari lamun ayat naon mah gitu nya. Nah, itu ada iming-iming, harus ada iming-iming gitu. Jadi di dalam guru penggerak ini sebetulnya di kurikulum Merdeka ini ranking juga sebetulnya tidak boleh, gitu. Karena akan mengakibatkan ketidaksehatan atau kecemburuan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang ketiga yang bagus. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi nilai kebajikan jadi murid itu harus tahu dulu. Nah, jadi kita dalam misalnya ke depannya ya, misalnya di sekolah kita kalau membuat peraturan berarti tanggung jawab guru untuk menjelaskan apa nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Jangan dibuat, ditandatangan, ditempel, nanti dibaca, aduh, seperti itu. Berarti nanti siswa melakukannya itu dengan tidak sadar, padahal tujuan dari peraturan itu dibuat untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai yang harus ditanamkan pada diri masing-masing agar memiliki karakter yang positif. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini hukuman itu akan menyakitkan. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, karena misalnya dihukum dengan papanasan, dipoe di bawah matahari, berjalan
dengan tidak menggunakan sendal, dengan tidak menggunakan sepatu, misalnya karena sepatunya berwarna yang lain, tidak hitam, itu seperti itu. Kemudian tidak nyaman dan memaksa, yaitu mengharuskan seperti itu. Jadi di dalam hukuman itu tidak akan ada kesadaran dari dalam dirinya. Murid menyembunyikan kesalahannya. Pernah tidak Bapak Ibu bertanya terhadap murid kita, tetapi ketika ditanya, piring kita itu tahu bahwa itu tidak seperti itu, tapi dia menjawabnya yang lain. Pernah tidak? Nah, itu ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, gitu. Jadi merasa takut, gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif karena itu tadi akan selanjutnya merusak hubungan. Merusak hubungan di sini, misalnya saya memberikan kepada siswa si A, siswa si B akan cemburu. Siapa mah diberi wae, menang hadiah, abi mantep, nah itu cemburu. Ya, jadi akan merusak hubungan sehingga makanya banyak siswa yang pintar tetapi dijauhi oleh temannya ya. Karena siswa yang baik pasti akan lebih banyak dihargai, gitu. Kemudian akan mematikan kreativitas. Ini siswa akan berbuat karena memang adanya penghargaan, sehingga lamun aya penghargaan mau ada yang melakukan gitu demi hadiah. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah ini itu tadi merampas hak menghargai dirinya. Padahal guru menugaskan itu untuk membentuk supaya dia itu mampu bisa. Tetapi di sini siswa tidak tahu guru mengajarkan itu untuk apa tujuannya. Dia hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan saja. Jadi tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Gitu. Banyak siswa yang sekolah hanya hadir saja. Nah itu contohnya tidak bisa menghargai dirinya. Berarti harusnya siswa itu harus tahu tugasnya sebagai siswa apa. Gitu. Jadi kewajiban seorang guru harus menjelaskan tugas siswa itu apa. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi. Tadi apa Bu? Hukuman dan penghargaan. Kemudian sekarang ada konsekuensi dan ada restitusi. Mungkin ini hal baru ya, kata restitusi. Sudah ada yang pernah mendengar sebelumnya? Nah, di konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Ini yang baik. Kedua ini baik, positif. Tetapi dari yang baik ini ada yang lebih baik. Dan di sini mungkin ada kurang baik. Nah, penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang baik itu ini, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi sebaliknya dari konsekuensi. Jadi di sini siswa yang memiliki kontrol sendiri, siswa yang tahu mana sikap yang tidak baik, kemudian mana yang baik. Kalau di sini ada tekanan, tetapi hanya sementara di konsekuensi. Contoh, ada anak di sini misalnya bapak ibu bawa gelas ke ruang kelas, terus sama anak tersenggol. Nah, berarti konsekuensi orang yang menumpahkan gelas harus bagaimana? Harus membersihkan air yang tumpah tadi. Itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Kalau di sini mau yang monitoring siapa? Di sini yang monitoring siapa? Guru. Kalau di sini yang monitoring siswanya sendiri. Karena siswa sudah tahu keyakinan tadi, kebajikan tadi. Gitu. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Insya Allah. Kemudian
Di sini siswa tidak bisa merenungi kesalahannya, karena guru yang sudah tadi seperti tadi, kamu yang sudah melupakan, kamu harus bertanggung jawab membersihkannya. Tetapi kalau di sini tanpa guru yang menyuruh, siswa sudah sadar, oh saya yang melupakannya, itu berarti sudah menemukan karakter yang bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini yang lebih kuat itu berarti yang lebih kuat, lebih baik, ya, karakter yang lebih baik. Biasanya anak yang nakal itu kan suka dikucilkan, ya. Nah, agar siswa itu bisa diterima kembali terhadap kelompoknya atau terhadap teman yang lain, sehingga nah ini harus menerapkan restitusi ini dalam menindaklanjuti. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar kesalahan. Belajar maksudnya belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang merenungi sendiri, nanti ada video restitusinya, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah ini anak yang sudah jahil dengan temannya, ya dia juga yang harus memperbaiki hubungan dengan temannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Atau bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi anak yang berpikir sendiri. Seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Apa yang sudah kamu ketahui, kemampuan yang dimiliki oleh kamu itu apa? Gitu. Supaya siswa itu sadar, sehingga dapat menghargai dirinya sendiri. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah ini, untuk menumbuhkan karakter. Karena kesalahannya ditindak, dihukum. Nah itu. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan di dalam kurikulum mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus tahu kebutuhan siswa itu apa. Mengapa siswa melakukan seperti itu? Pasti ada tujuannya. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian, nah ini perbedaan. Contoh, ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini bentuk hukumannya, ini bentuk konsekuensi, ini bentuk restitusi. Silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Guru menghukum siswa hormat pada tiang bendera selama 5 menit karena tidak mengerjakan PR. Ini bentuk hukuman. Guru marah dan murid takut. Mungkin sambil tunjuk-tunjuk, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Itu hukuman. Sambil dirasakan, ya, kita suka melakukan yang mana sebagai guru. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini ada seperti sedikit nyerempet ke hukuman, tetapi di sini ada nilai positifnya, ya, tidak menyakiti. Kalau ini kan sinar papanasan. Nah, jadi masih ada tujuan mendidik. Jadi konsekuensi itu ada tujuan mendidiknya, ada nilai mendidiknya, ada nilai keyakinan atau nilai kebajikannya, nilai positif. Walaupun mungkin di sini siswa akan tertekan. Nah, di konsekuensi siswa akan tertekan jika pada saat melakukan konsekuensinya. Tetapi jika sudah selesai melakukan konsekuensi, apakah tekanannya itu hilang atau berkelanjutan? Bapak Ibu, hilang tidak? Nah, siswa tidak mengerjakan PR, disuruh menuntaskannya, tetapi pada saat istirahat. Silakan kerjakan dulu sampai selesai. Setelah selesai kamu boleh istirahat. Nah,
Di saat kapan akan siswa akan merasa tertekan? Di saat melaksanakan tugas. Apakah jika selesai melaksanakan tugas siswa akan merasa tertekan? Bebas, berarti ada tekanan tetapi sesaat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ini murid, ulah mempolotot tapi tindakannya tidak dilaksanakan. Itu. Lanjut restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa tadi yang merenunginya sendiri, berpikir sendiri, menyelesaikannya harus seperti apa. Kan ini yang guru mengerjakan tugas siapa? Guru atau murid? Guru. Kalau caranya restitusi, kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus bagaimana? Siswa berpikir, saya harus menyelesaikannya Pak. Nah itu jadi datang dari dalam dirinya. Itu dari intrinsik. Boleh sambil minum ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Sudah saya berikan contoh. Yang hijau itu sudah saya isi. Yang itu sudah saya isi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita jawab. Terlihat tidak Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena ada menyakiti ya, ada tertekan. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuangnya di meja tulis. Konsekuensi, jadi ada sifat, ada nilai positifnya. Siswa bertanggung jawab, berbuat berarti bertanggung jawab. Jadi ini adalah konsekuensi. Nah, untuk yang ketiga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sanksi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ada nilai positifnya tidak? Ada nilai positifnya tidak? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa? Hukuman, karena di situ ada tindakan yang menyakitkan. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena perbuatannya, ada nilai positifnya. Berdiri di depan kelas, sudah ya? Sama. Lanjut. Terlambat hadir 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas vertikal pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Sekali lagi, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan. Konsekuensi atau hukum? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Yakin hukuman. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Konsekuensi.
Ya. Di pinggir lapangan itu panas. Tidak, di pinggir lapangan hanya duduk di bangku. Iya. Berarti kalau misalnya dia di tengah lapangan, dia akan berubah ya, berubah jadi hukuman. Ya. Nah itu Bapak Ibu sudah bisa ya membedakan antara sanksi dan hukuman. Jadi kita mungkin dari mulai sekarang jangan memperbanyak hukuman versi atau cara menghukum. Ya, karena hukuman itu spontan. Guru itu berpikir secara spontan, tidak tertulis sekarang. Selanjutnya, nah di sini untuk menyadarkan para peserta didik di kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Bisa dibaca Bapak Ibu pertanyaannya? Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini, jawab dulu nomor 2 sebelum ke nomor 1. Mengapa Bapak Ibu menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Tujuannya, nah, karena kita sudah tahu ada nilai kebajikan tadi, berarti kita langsung ke nilai kebajikannya. Apa? Nah, keselamatan. Kemudian, berarti kalau peraturan itu tidak kebajikan, ada keterpaksaan. Itu kebajikannya dulu. Apa tadi? Keselamatan. Berarti selamat, keselamatan. Kemudian masih ada keselamatan, kesehatan. Nah, berarti itu nilai kebajikan. Kalau misalnya semua orang sadar akan keyakinan itu, jika yakin semua yang mengendarai motor itu saya akan celaka, saya tidak akan sehat, maka semuanya akan mematuhi peraturan ini. Jadi banyak orang yang tidak menggunakan hal itu karena apa? Tidak adanya kesadaran. Gitu. Kemudian mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai kebajikannya apa? Menjaga kesehatan. Kebersihan lanjutnya ke kesehatan. Kita bersih agar kita sehat. Berarti di sini ada nilai kebajikan kesehatan. Nah, lain karena silipus apkeun ku petugas COVID ya, itu bukan itu. Karena adanya kesadaran dalam diri, adanya kebutuhan sebagai manusia untuk menjadi pribadi yang sehat. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena apa yang kita yakini, selanjutnya masih belum tuntas. Karena apa yang kita yakini akan dapat berubah menjadi dan melaksanakannya pun tidak ada keterpaksaan. Seperti itu. Jelas ya? Jadi sudah nampak belum perbedaan keyakinan dengan peraturan itu apa? Keyakinan itu tidak bernilainya abstrak, ya itu bernilai abstrak. Tapi peraturan itu, ya keyakinan itu hanya tersirat mungkin, tetapi peraturan itu tersurat dan tersirat, tetapi banyak dilanggar. Itu karena di sini seharusnya ada sosialisasi untuk menyadarkan manusia tentang nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan itu. Nah ini tadi Bapak Ibu sudah menjawab keselamatan dan kesehatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu jangan yang menyangkut pautkan ras. Itu harus universal. Kemudian nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena sudah sadar tadi itu ya. Kemudian tidak sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian karena perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jadi kita sebagai guru wajib dan memiliki tugas untuk menjelaskan peraturan tadi. Karena kan kita sekolah, gitu ya, ada tertulis. Berarti dalam tertulis itu harus menyampaikan makna kebajikan terhadap siswa agar siswa itu tahu tujuan utamanya itu seperti apa. Nah kalau tidak dijelaskan tujuan kebajikannya, akan menjadi tidak tertarik. Malas, benar asal bisa dikatakan lagi ya. Nah itu tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Hanya bukan simulasi, apa yang bahasanya teh? Sekedar mengikuti aturan saja, yang penting lancar, aman. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi itu hanya acting saja. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal yang tadi sudah dijelaskan, dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif itu harus kalimat-kalimat positif. Jadi seperti murid berjalan di lorong atau di koridor. Jangan seperti ini. Dilarang berjalan di koridor. Itu kan tidak positif ya. Itu kurang baik. Jadi harus memilih kalimat yang positif. Kan orang biasa orang kali di bumi ya tidak boleh mengucapkan kata jangan ya. Gitu. Jadi harus kalimat yang positif yang dilakukan. Jadi sama Bu, yang kita pelajari di sini, kita boleh menerapkan kita terhadap peserta didik di sekolah atau ke anak atau keponakan di rumah, gitu. Sama saja. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau seperti keyakinan kelasnya paling banyak 7 atau 5 supaya peserta didik itu mudah apa yang harus dia lakukan. Itu mengingatnya. Jika misalnya enggak anu 5 tentos sudah mengumpuli anak, boleh berubah? Boleh. Karena nanti di bawah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi berubah. Yang sudah terpenuhi, yang sudah dilakukan oleh anak sudah baik, ganti dengan sikap keyakinan kelas yang lain. Nah, terus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, bahkan dengan lingkungan di sini. Itu. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi jangan guru yang membuat. Kalau ini ditulis di dalam keyakinan kelas, tapi yang membuat gurunya, berarti itu peraturan. Jadi semua siswa boleh secara individu atau kelompok diberi kertas, silakan berdiskusi untuk menuliskan atau mencatat keyakinan yang ingin dia ciptakan di kelas. Setelah itu nanti diambil kertasnya, ditempel di papan tulis, kemudian dirundingkan, dimusyawarahkan. Ada kegiatan curah pendapat bahwa keyakinan mana yang akan kita terapkan. Itu tadi jangan terlalu banyak, sedikit saja. Itu. Setelah dipilih, sudah sepakat semuanya, misalnya sudah terdapat 5 keyakinan dan semua siswa tahu, kemudian
cetak. Setelah dicetak, kemudian ditempel di dinding kelas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Lanjut ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, dari keseluruhan ini kita boleh mengambil, kita ambil ya 2. Kemarin saya mendapatkan tugas untuk apa nilai kebajikan apa yang terkandung. Saya memilih 2. Nah, ini dipilih 2 butir dari yang tadi itu. Kemudian, nah ini yang pertama, selalu berpikir positif atau bersikap positif. Nah, ini yang harus kita nampak atau yang kita lakukan. Ini adalah nilai-nilai positifnya. Dan ini sebaliknya. Nah, anak itu harus tahu nilai-nilai yang harus dilakukan itu harus seperti apa. Ini adalah diagram tampak, diagram tag. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan penjelasan guru, menghargai pendapat teman, dan bersikap positif. Karena banyak siswa yang suka ngobrol, seperti apa. Kemudian selanjutnya percaya dan menghormati orang lain. Kadang serta barang miliknya. Kadang banyak anak yang meminjam barang tanpa sepengetahuan. Nah, ini meminta izin sang meminjam, kemudian setelahnya itu harus mengucapkan apa, gitu ya. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika meminjam, berbicara sopan, menyapa saat bertemu. Gitu. Sudah jelas Bapak Ibu. Kemudian, nah pembentukan keyakinan kelas. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Dan selain ini mungkin masih banyak. Kemudian peraturan-peraturan yang tercantum di sisi ini untuk selanjutnya. Nah, ini ada contoh nilai kebajikan, nilai sikap yang harus kita tentukan nilai kebajikannya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini nilai kebajikannya apa? Bisa dibaca terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Nah, ini kembalikan barang ke tempatnya, berarti bertanggung jawab. Itu nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti adanya sikap saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan demi keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba karena kesehatan dan kebajikannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Ini berempati itu kan sikap lebih daripada simpati. Kalau simpati itu hanya ada dalam perasaan, kalau empati dari perlakuan. Kemudian dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Jadi kan ini berjalan di kelas itu kan anak-anak suka lari-lari, kemudian main kena pagar di sekolah. Jadi ini bukan hanya di kelas saja, tetapi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah sebelum ke materi selanjutnya kita ada ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh berdiri. Berdiri di depan, maka silakan. Masih semangat Bapak Ibu? Berjajar saja. Berjajar saja. Yang menghadap ke depan saja.
Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang supaya kita tidak bosan, sekarang kita ice breaking dulu. Tapi di sini ice breakingnya ada sebuah cerita, ada cerita sebuah keluarga. Ada seorang bapak dan seorang ibu memiliki dua anak yang hobinya itu menonton bola. Jika bapak ibu nanti mendengar kata bapak harus berkenan seperti apa ya? Tangannya di pinggang semuanya, kakinya boleh dibuka, pilihnya jungkel, harus seimbang. Jangan terlalu kena ke belakang, mesti kena meja. Jika mendengar kata bapak, maka bapak ibu bergerak pintunya ke depan. Silakan coba bapak. Jika ibu ke belakang. Ibu memiliki anak bernama Ida, maka bergerak ke samping kanan. Kemudian Ida memiliki adik namanya Adi, ke kiri. Karena hobinya suka nonton bola, maka pinggulnya kita bergoyang, berputar. Nah, pasti dalam sepak bola itu pasti ada tendangan kemana? Ke gawang. Suka bunyi apa? Gol. Nah, jika mendengar kata gol, maka bapak ibu bergerak ke depan sebanyak 3 kali. Silakan dicoba bapak ibu. Gol. 2, 3. Ya, seperti ini. Kita mulai ya. Di sebuah perkampungan ada sebuah keluarga, ada seorang bapak dengan seorang ibu yang memiliki 2 orang anak bernama Ida dan Adi yang suka menonton bola. Nah, pada suatu hari di sebuah perkampungan itu ada kegiatan turnamen sepak bola. Maka Ida dan Adi diajak oleh bapaknya bersama ibunya untuk menonton pertandingan sepak bola. Begitu. Begitu sudah Gol mana? belum. Selanjutnya, bapak dan ibu beserta anaknya naik kendaraan untuk menonton bola, pergi ke lapangan. Ketika sampai ke lapangan sepak bola, banyak penonton, ada bapak-bapak, dua kali bapak-bapaknya 2, ada bapak, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Baru juga sampai ke lapang, ternyata penonton berteriak, gol! Akhirnya gol juga. Dan selanjutnya, bapak dan ibu tetap menonton bola bersama Ida dan Adi. Ketika sedang menonton, asiknya menonton, ternyata lawan memasukkan bola. Banyak orang yang berteriak, gol! 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 Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali. Aduh ya. Boleh minum dulu supaya tidak ngos-ngosan ya. Izin dulu sebentar.
selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Enggak ada spasi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, hanya untuk bertahan hidup. Ya, saya tidak ingin apa-apa, hanya saya untuk hidup saja. Nah, itu dasar hidup. Kemudian membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kekuasaan atau kuasa, power. Berarti orang yang memiliki power, kekuatan akan mampu berkuasa. Kemudian kebebasan, bebas, freedom. Pasti semuanya punya perasaan ingin bebas. Kemudian kesenangan atau senang, fun, have fun, hubungan, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup itu seperti apa? Survive dengan sedikit dirinya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Itu berarti kebutuhan pokok untuk kita. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, atau rasa ingin diterima atau rasa ingin dihargai. Nah, di sini adanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Makanya anak itu suka cari perhatian karena ingin diperhatikan. Ini kebutuhan kasih sayang. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Itu Abi merasa biasa ibu yang lama, gitu ya. Atau tapi malas bagian pelajaran bapak yang lama. Gitu ya. Nah itu. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Among ngage. Nah itu ya. Sekarang anak muda itu suka berkelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini penguasaan. Ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini jadi ada pengaruh ke orang lain. Biasanya ini seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin harus seperti ini. Harus utama dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, boleh memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya barangkali seputar nyalira dirinya, berarti mencoba. Kemudian tadi menginginkan pilihan. Jadi tadi maksud nyambung, berdiferensiasi pilihannya. Budak-budak lima sama tengah gambar, mana nanti boleh digambar. Itu sebudak lima nyanyi yang sebenarnya, berarti boleh nyanyi. Zaman sebenarnya matematika berarti simple gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi, nah ini agar mereka betah di kelas berarti seorang guru harus membuat anak-anak itu senang, nyaman di kelas. Tidak ada tekanan, dari bebas. Nah, mari kita merefleksi diri Bapak Ibu. Boleh dibaca, kemudian tidak perlu dijawab, tetapi dijawab dalam diri masing-masing. Bahwa kita itu seperti apa? Nomor 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda?
Atau boleh ditulis di sini. Tidak perlu dikasih nama. Tidak perlu dikasih nama ya. Kalau kata istilahnya tidak perlu sendiri saja. Silakan. Gimana ini teh? Pak? Ini menjawab itu. Yang ada dalam pikiran bro. Nah, satu boleh. Apa aja yang ada dalam pikiran kita itu silakan dituliskan. Nomor 1 boleh cepat ya Bapak Ibu, simpel aja, tidak usah pakai kata-kata yang lain, langsung ke isi jawaban aja. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian boleh dalam beberapa detik ya. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang harus tertanam pada diri saya? Yang menjadi ciri khas kita mungkin apa? Atau mungkin saya perlu menanamkan sikap jujur atau bijaksana atau apa? Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, bukan idealis ya, ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Silahkan. Nomor 4, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Kemudian nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saya cocoknya itu pengennya bekerja di dalam bidang apa? Kalau saya sebelum mendapat SK, walaupun di dunia guru, mungkin besok saya akan jadi apa? Suka bertanya seperti itu. Soalnya belum pasti. Pemimpin. Betul. Kemudian nomor 6, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup bagi Anda. Supaya semuanya tahu saya itu seperti apa. Ayo, pilih sangkero. Kemudian nomor 6, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Berarti ini hal positif semua ya. Iya, bagi diri sendiri. Jadi ideal di sini karakter ideal maksudnya pekerjaan yang pas, yang cocok dengan hati nurani. Sudah apa belum? Sudah dijawab dalam hati masing-masing pasti ya. Kita lanjut ya biasa agar waktunya tidak terlalu banyak. Tidak apa-apa, lanjut. Atau masih mau? Kalau masih mau boleh dipoto dulu, misalnya buat PR di rumah. Sudah. Lanjut. Nah, ini
mulai kita ke langkah bagaimana kita memposisikan diri kita. Silakan mengamati apa yang kita rasakan. Kemudian saya akan membagikan dulu ini. Boleh beda dua dulu. Yang tadi ini karakter kita ada di posisi mana? Boleh lebih dari beberapa. Yang dirasakan aja ada di mana. Tapi jangan dulu ditulis ya. Di ini aja pemahaman dulu. Nanti nulis nanti ini mau buat nanti dulu. Buat nanti dulu. Teman. Ya nanti. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi restitusi itu cara untuk menghadapi anak kata dia. Cuma di sini jenisnya ada 5 posisi. Posisi 5 kontrol ini ada kita sebagai seorang guru ada di mana. Kita harus sadar. Dan kita di awal kita ada di posisi mana harus ingat. Pada saat saya menjelaskan nanti harus ingat dirasakan saya di posisi mana. Kemudian nanti di akhir kita harus berada di posisi mana lagi. Di posisi pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai posisi manajer. Apa maksudnya? Ini contoh penerapan 5 kontrol restitusi dalam kasus Rudi terlambat datang ke sekolah. Penghukum, ciri-cirinya ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, pasti spontan kalau ada tinggi, pasti, dan jari menunjuk-nunjuk. Contoh, ini kalimatnya. Coba bisa diperagakan sambil dibacakan, didialogkan, silakan bisa. Nah itu, patuhi peraturan sekolah dan berdiri di depan tiang bendera. Bari nunjuk, berarti itu marah. Bari intonasinya marah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini karakter guru dalam posisi penghukum. Sekarang sebagai pembuat rasa bersalah sehingga budak teh merasa menyesal. Nah, apa betul atau tidak jika membuat perasaan siswa menyesal itu? Nah, nada suara ciri-cirinya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Aku sambil mendekat tapi bahasanya pelan tapi menusuk. Gitu. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu, tapi teriak. Nah, kata kecewa ini anak akan merasa gagal, merasa dirinya itu gagal, gitu. Merasa mengecewakan orang lain, sehingga anak akan batin gitu ya perasaannya. Kemudian sebagai posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayolah yang tertib, buat guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu. Jadi lurus-lurus saja, jadi ideal jaim, gitu ya. Itu. Kemudian manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini proses restitusi ini yang diharapkan, sikap guru yang diharapkan ini. Ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan ya, walaupun kita mungkin tidak akan dalam waktu yang singkat menerapkan. Saya juga suka bingung, labil dalam hati itu. Setelah membaca modul-modul itu dari modul 1 sampai 1 ada perasaan ingin nangis, ada perasaan marah sendiri, ada perasaan menyesal, pernah melempar atau apa, kemudian saling ingin memperbaiki tapi kumaha carana, waktu kumaha,
Nah itu. Sedangkan anak seperti ini itu yang jadi labil. Selanjutnya hasil. Jika kita dalam posisi penghukum, maka anak akan seperti nurut tapi hatinya marah, dendam, dan bersifat agresif. Lain kapok, malah jadi gawang. Ya, bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencari-cari lagi dan tidak menerima dimarahi. Kemudian membuat rasa bersalah. Murid yang akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Ya, jadi gegermet, katanya amak tidak karena galian. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Gitu. Jadi, nah, mengapa banyak orang yang bunuh diri misalnya apa karena ini? Karena merasa bersalah dalam dirinya. Tidak kedal. Lanjut. Nah, hasil jika guru memposisikan anak sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman. Nah, udah seperti si anak ini ya, kasusnya pada Adi hanya akan atau anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Jadi misalnya kepawawan waktu akrab dengan anak, si anak tersebut tidak kemungkinan tidak akan menganggap kepada guru yang lain disuruh oke dan merasa tidak nyaman. Sudah nyaman dengan pahlawan dengan sikapnya ini. Jadi ada kekurangannya. Kemudian pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar. Nah, berarti di sini mah ada sedikit-sedikit hukuman, tapi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan posisi pemantau itu berarti yang diterapkannya adalah konsekuensi di sini. Kemudian manajer fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru, jadi bukan untuk yang penting orang senang, terpusing atau kumaha. Tapi di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, jika ada masalah berarti harus ada sesuatu yang perlu terjadi. Nah, penyelesaian. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tadi karena kamu sudah kesiangan, maka kamu harus mencatat setelah konsekuensi. Terus, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nanti ada video restitusi. Kemudian, nah di sini kelima posisi tadi, mari kita menonton video ini. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu Bapak Ibu tadi bentuk atau contoh-contoh perilaku atau sikap seorang guru dari kelima posisi kontrol. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, insya Allah ya. Semoga kita bisa menerapkan di posisi yang terakhir. Mudah-mudahan, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Karena kita mengurus anak didik itu tidak hanya satu. Mari menjawab dan mari kita berpikir siapa yang mengatakan kalimat ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang berbicara? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang berbicara murid atau guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Guru terhadap sikap muridnya. Jika kita lihat dari video tadi, kira-kira guru ini sedang menghukum dalam posisi teman tahu atau membuat orang rasa bersalah? Coba. Nah, membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, silakan dibaca Bapak Ibu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Siapa yang mau bicara? Murid. Kira-kira ini anak memerlukan apa? Posisi apa? Ada kata dasar di sini. Saya. Coba. Bentuk dari cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Siapa yang bicara? Murid. Dari posisi mana ini? Ibu, aku hebat berarti kekuasaan karena hebat ya tadi. Kuasa. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Siapa bicara? Murid. Bentuk dari apa? Posisi 5 kontrol ini. Kebebasan. Coba. Iya, kebebasan. Jadi ya. Jadi kita ini mungkin nanti walaupun tidak ada murid yang berkata seperti ini atau bicara seperti ini, kita bisa melihat dari sikap anak. Itu berarti anak itu membutuhkan apa? Karena orang tuanya tidak ada, berarti membutuhkan sosok siapa? Selanjutnya, ini tugasnya nanti Bapak Ibu akan melihat 2 garis. Kemudian garis yang pertama adalah posisi kontrol Anda di rumah. Mungkin sebagai ibu, ayah, kakak, paman, bibi, dan garis kedua adalah posisi kontrol Anda di tempat kerja sebagai guru atau kepala sekolah. Kemudian, bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut? Nanti di terakhir. Yang pertama dulu. Jadi di Bapak Ibu di kertasnya tulis pertama. Di atasnya boleh tulis pertama. Nah, Bapak Ibu tidak usah menggambar, hanya ditulis saja. Ditulis Bapak Ibu pertama di rumah. Posisi ibu sebagai apa? Nah ini yang atas ini adalah sebagai posisi ibu di rumah. Ibu di rumah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah teman,
memantau manajer. Karena kan kita dengan anak juga memposisikan sebagai teman. Gitu. Nah, boleh ibu lebih dari satu, silakan ditulis. Hanya ditulis seperti ini saja. Pertama di rumah, titik 2, penghukum, koma, rasa bersalah, koma, seperti itu. Kemudian yang bawahnya di sekolah. Itu mah wajib nulis ya semuanya, supaya kita ada di posisi mana sebetulnya. Boleh angkanya saja. Jika di sekolah, di bawahnya yang sekolah. Yang sekolah, kalau sudah yang di rumah, sekarang yang di sekolah. Karena kita beda, karena murid itu anak orang lain, merasa anak orang lain, biarin aja, hukum aja anak orang lain ini, gitu. Karena seperti itu. Silakan. Di sekolah titik 2 apa? Boleh 1, 2, 3 atau 2, 3 atau 1, 3, bisa gitu. 1, 3, 4, mau 3, mau berapa? Boleh. Sudah? Sudah. Apakah sudah ada yang memilih posisi 5? Belum. Ya, karena di awal kita sebelum mengetahui modul ini ya, sebelumnya, maka di awal di judulnya ditulis awal ya, ditulis awal. Di sini dikasih judul, di sebelah sini dikasih judul awal. Di rumah, di sekolah, titik 2 gitu aja. Kalau di sini nempel enggak? Kalau kurang, nah kalau sudah tempel di depan, silakan supaya tidak runtutan, tidak ngantuk, maka tempel sendiri ke depan. Boleh lebih dari 1. Silakan. Kalau kurang, ini masih ada kertasnya? Kurang? Sebelum mengetahui modul ini, kan sekarang kita sudah tahu bahwa kan kita sudah tahu bahwa sekarang harus ada di posisi manajer ya. Ya. Berganti, dipasang aja. Dengan siapa saja. Silakan dipasang di depan. Sebelum ya. Ya boleh. Biar cepat angkanya saja. Disuruh menghormat kita Tidak pernah. Yang pernah dilakukan sebelum mengetahui modul ini. Sudah semua? Sudah semua? Nah, sekarang kita lihat ya, di posisi mana saja? Kebanyakan. Kebanyakan.
Di rumah 34, kemudian di rumah 345. Oh, sudah ada yang manajer. Di rumah 1 2 3 4 tahun kalau salah kemarin ulang tahun. Kemudian di rumah lagi 342. Kemudian di rumah 245. Kemudian di rumah 135. Di rumah teman pemantau, terus di rumah 3. Itu mah contoh saya tadi. Kemudian di sekolah kebanyakan 134, 345 sudah ada yang jadi ya. Kemudian 1 2 3 4 hebat berarti. Kemudian 2 3 4 1 2 3 4 5 semuanya. Kemudian 1 3 4. Kemudian teman pemantau 34. Kemudian 4. Berarti kebanyakan yang mana ya? Kebanyakan 2 3 ya. Yang 2 ada di mana-mana ya kebanyakan. Itu berarti sering menyakiti perasaan tanpa mengetahui orang lain. Pelan tapi tujuannya gitu. Nah sekarang kita sudah berpulang pelan tapi dalam. Ya, sudah Bapak Ibu ya, berarti kita sekarang sudah tahu bahwa kita harus belajar memposisikan nomor 5. Mudah-mudahan. Selanjutnya segitiga, materi terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Kemudian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004 dalam bukunya. Kemudian restitusi proses kolaboratif, jadi guru kolaboratif itu kerjasama, tidak ada saling menyalahkan, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles Gosen tahun 1996. Ya, jadi kita harus membimbingkan mereka berpikir ke rumah. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, seperti tadi ya. Nah di sini ada tahapannya. Pertama, ketika kita menyelesaikan masalah dengan siswa yang memiliki kasus dengan segitiga restitusi ini, pertama kita harus menstabilkan identitas. Kumaha caranya? Kumaha pertanyaan anak nanti ada. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan akan keyakinan. Keyakinan ini keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat di awal. Nah, menstabilkan identitas berada di bawah. Kemudian validasi tindakan sebelah sini, jadi menanjak ke permasalahan, kemudian menurun. Kemudian di sini ada skenario anak membuang sampah sembarangan. Murid yang bernama Rahma punya kebiasaan kurang baik, yaitu memiliki kebiasaan sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Perilaku ini tentu akan merugikan lingkungan. Apabila dibiarkan, guru memanggil murid tersebut untuk membimbingnya memperbaiki diri. Bagaimana praktik segitiga restitusinya? Kasih nama dulunya. Mama, Bapak mau bertanya, kenapa kamu berbuat sembarangan? Oh, yang saya lupa. Kenapa aku suka? Atau kamu bisa berbuat sembarangan? Sebelumnya saya bilang lupa Pak, tapi saya mau saja. Oh, begitu ya? Gak apa-apa, kalau juga kenapa melakukan kesalahan seperti itu? Sebenarnya, membuang sampah sembarangan itu awalnya sekali
dan seorang tidak apa-apa. Tapi bila dilakukan banyak orang bisa berbahaya bagi lingkungan kita. Untuk juga kamu buangnya dari sini dan tidak dapat tempat lain. Bisa berbahaya. Itu kamu tidak lakukan. Iya Pak. Bisa nggak ya? Kira-kira kalau nanti buang sampahnya nggak ada kamu, Bisa Pak. Nanti saya pasti buang sampah pada menurut kamu apakah buang sampah sembarangan sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak sesuai Pak. Saya memang salah. Coba kesepakatan apa yang telah kamu lakukan? Menjaga lingkungan di antaranya jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Apakah menjaga lingkungan itu penting? Mungkin Pak. Jadi kalau penting, menurut keyakinan kamu harus bagaimana kamu membuang sampah? Harus pada tempat. Kamu siap membayar kesalahan? Siapa? Saya bersedia dan berjanji. Baiklah, kamu bikin masuk alun. Semoga kamu berbahagia lebih baik ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan kamu kembali istirahat ya. Itu tadi kasus skenario kasus dari penyelesaian anak yang membuang sampah. Selanjutnya skenario kasus 2 yaitu anak bertengkar. Banyak sering siswa atau murid yang bertengkar dengan melempar buku atau barang pada teman. Ketika jam istirahat, ada murid yang melapor karena temannya bertengkar. Ada salah satu murid yang bernama Diana melempar Faisal dengan buku. Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Guru memanggil Diana untuk membimbingnya memperbaiki diri. Bagaimana terakhir segitiga restitusinya? Diana, Bapak tadi melaporkan bahwa kamu bertengkar sama Faisal. Iya Pak. Kenapa kamu harus bertengkar? Tadi saya terlalu kesal Pak karena dia mengolok-olok saya. Oh begitu. Apakah kali ini saja Faisal menelpon kamu? Sudah sering Pak. Gak begitu. Saya tadi kalau kesal. Oh begitu ya. Ya wajar saja sih. Bapak juga kalau begitu pasti akan merasa kesal. Terus tadi Faisal kamu apain? Saya terlalu kesal dan marah tanpa sadar saya melempar pisau dengan buku. Apa alasan Diana sampai Faisal? Faisal mengobrol saya dengan memanggil padahal saya tidak tahu ya. Kalau begitu wajar saja. Karena kalau Bapak di posisi kamu juga pasti begitu. Bapak sangat menghargai kamu dan pasti bisa menghargai emosi kamu dan tidak dibuat lebih dari itu. Menurut kamu, apakah kamu marah-marah dan melempar dengan buku sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Sudah sering Pak, saya mau salah. Coba kesepakatan apa yang kamu lakukan? Saling menyayangi dan memberi sesama kami. Oke, apakah saling menyayangi dan menghargai sama ini? Mungkin sekali Pak. Baik kalau nanti, menurut keyakinan kamu, harus bagaimana kalau kamu? Saya akan mencoba lebih sabar dan berusaha untuk menghormati dan menyayangi teman saya Pak. Kamu siap memperbaiki kesalahan ini? Siapa saya bersedia? Kalau suatu hari nanti ada permasalahan, kamu harus sendiri. Saya akan melapor sendiri. Baiklah, kamu ingin sekali ya. Semoga kamu kedepannya lebih baik lagi ya. Sekarang kamu kembali ke apa? Silakan. Seperti itu Bapak Ibu, itu kalimat-kalimat kita menyelesaikan. Itu bisa jadikan contoh kita dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Bagaimana membimbingnya. Gitu.
Ini adalah testimoni siswa. Jadi siswa itu harus memiliki perasaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rina. Tadi saya diajak diskusi oleh Pak Edi Jaduli tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Senang sekali diberi pengertian dan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Kedepannya, saya berjanji akan lebih baik dan menjaga keyakinan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, testimoni dari Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sutia. Senang sekali saya berdiskusi dengan Pak Edi Jaduli. Saya diberikan pemahaman tentang cara mengendalikan diri dan emosi dalam menghadapi masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kesimpulan dari segitiga restitusi. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan akhir dari pembentukan karakter peserta didik ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru hebat, bahwa tujuan kita adalah selain mencerdaskan murid itu, kita menuntun murid untuk menumbuhkan karakter positif pada diri murid, sehingga akan menjadikan atau menciptakan karakter murid yang seperti profil yang tercantum dalam 6 poin profil pelajar Pancasila. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mengejawantahkan atau mengamalkan atau mengimplementasikannya, walaupun saya sebagai calon guru penggerak di sini tetap masih belajar. Di sini saya berposisi bukan ingin menggurui, tetapi selain saya mendapat amanah dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak, saya juga ingin sedikit sharing atau berbagi atau diseminasi dengan Bapak Ibu guru hebat semua, agar kita bisa berkolaborasi memiliki satu tujuan yang sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman, aman bagi siswa. Ya. Karena dari sini saya merasa secara pribadi banyak ilmu yang didapat, banyak belajar. Terima kasih kepada semuanya. Namun sebelum diakhiri, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam penyampaian kata-kata ataupun sikap selama menyampaikan materi ini. Mohon maaf, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Saya Edi Jaduli dari SDN Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur, telah selesai melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bapak Bapak Ibu yang saya hormati. Kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dan silakan bisa berdiri kemudian maju. Boleh rekam, boleh. Tadi kesana dari sini.
Saya pamit. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rori Ciketewati. Terima kasih atas materinya Pandi, sangat luar biasa, apalagi membahas mengenai penerapan disiplin positif. Izin bertanya, bagaimana jika ada kasus di jam sekolah ada seorang peserta didik yang bertengkar, tapi bertengkarnya ini terjadinya di luar lingkungan sekolah, seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang tenaga pendidik jika hal tersebut terjadi? Apakah kita harus menindaklanjutinya langsung di hari tersebut? Apakah di hari berikutnya? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Nur. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Ada kasus siswa bertengkar murid kita, tetapi terjadinya di luar sekolah dan di luar jam sekolah. Tetapi kita posisi ada di situ mungkin gitu ya. Posisi kita ada di situ. Jadi, untuk penyelesaian tindakannya, jika kita menemukan hal seperti itu, maka kita harus langsung jangan dinantikan. Karena mengapa? Jadi begini, nanti kalau sudah nyampe ke orang tuanya, maka konflik akan mengembang, akan berbeda, akan menjadi tajam. Nah, nanti akan menjadi kesulitan dalam menyelesaikan oleh guru. Kemudian kita jangan merasa bahwa itu di luar jam pelajaran atau di luar lingkungan sekolah. Biarkan saja, saya tidak ikut campur karena saya posisi jadi guru itu dari sekolah, tidak seperti itu. Jadi siapapun dimanapun itu peserta didik kita harus langsung menyelesaikannya. Karena sebelum masalah itu semakin merembet, kita harus mendamaikan kedua anak itu. Bagaimana cara merestitusinya? Apakah langsung di situ? Kalau menunggu hari kemudian kan nanti takutnya melebar, nambah orang tua. Jadi kita langsung bertindak untuk merestitusi anak tersebut. Mungkin kedua-duanya kita dudukkan, ajak untuk berbicara dan bahkan untuk saling langsung berdamai seperti itu. Jadi jangan ditunggu waktu di kemudian hari seperti itu. Apakah itu sudah cukup jawabannya? Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi bisa kembali lagi ke materi yang lain. Terima kasih. Saya kembali ke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir acara. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat berimbas pada kehidupan di sekolah kita sehari-hari. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.